Nah, yang pertama ini kepitingnya mau saya bersihin dulu. Ini saya pakai kepitingnya 6 ekor ukuran kecil-kecil. Biasanya suka ada ukuran besar tapi dikarenakan lagi nggak ada jadi yang kecil-kecil aja nggak apa-apa. Yang ini kepitingnya ditalinya nggak full keseluruhan kakinya ditali ya, jadi agak horor ini. Jadi saya pakai lap biar nggak ketusuk-tusuk sama si kaki-kakinya. Dan yang ditalinya itu cuma yang bagian capitnya aja, tapi yang lainnya nggak ditali, jadi agak takut ya. Nah, caranya ini ditusuk seperti ini tuh, bagian belakangnya ya ditusuk sampai ke dalam. Jadi disuruh mati dulu si kepitingnya ya. Kalau udah mati baru nanti saya akan bersihkan. Nah, ini ditunggu aja berapa lama sampai si kepitingnya itu benar-benar mati ya. Nah, kira-kira setelah 30 menit ini yang 4 ekor udah pada mati dan yang 2 masih agak kuat ya. Ini saya akan gunting talinya, akan mulai saya bersihin. Nah, bisa dilihat tuh ini udah mati ya kepitingnya tuh. Nah, kaki yang sebelah sininya ini mau saya gunting karena nggak ada dagingnya juga ya, dibuang aja. Nah, yang tajam-tajamnya juga dibuang, dipotong. Nah, dipotong semuanya ya. Nah, kalau sudah digunting, sekarang saya akan bersihkan tempurungnya. Ini digosok pakai sikat gigi karena kotor ya. Nah, ini bagian belakangnya dicopot aja lalu disikat sampai bersih. Tuh, sela-sela kakinya juga kotor ya, bisa kelihatan setelah disikat jadi bersih. Nah, di bagian mulutnya juga disikat semuanya ya sampai benar-benar bersih. Nah, kalau sudah disikat semua, ini tempurungnya saya buka, tuh dalamannya ini saya bersihin di air mengalir. Nah, ini masukan buat teman-teman, kalau bersihin kepiting harus dibuka kepitingnya ya, harus dibuka, dipisahkan antara tempurung dan juga badannya. Nah, ini kan saya nggak kebuka full ya, nggak kepisah. Ini harusnya terpisah dan dibuang bagian mulutnya karena di bagian mulutnya itu ada kotoran. Nah, ini saya cuma dibersihin di air mengalir aja. Jadi teman-teman kalau bersihin kepiting bagian mulutnya harus dibuang. Sudah selesai dibersihkan, sekarang saya akan rebus kepitingnya. Direbus sampai kepitingnya berubah warna jadi merah. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya, biar matangnya sampai ke dalam-dalam. Nah, kalau sudah berubah warna kepitingnya tuh seperti ini, warna merah, ini tinggal diangkat aja ya. Sekarang saya akan mulai bikin bumbunya. Di sini saya pakai garam 1 sendok teh, bawang putih 5 butir. Ini dicincang dulu bawang putihnya, cincang kasar aja biar nguleknya lebih mudah ya. Lalu saya tambahkan bawang merah 3 butir. Ini juga sama, dipotong-potong dulu. Nah, sekarang saya akan potong-potong cabai merah keriting 9 buah ya. Kalau teman-teman mau ditambahkan lagi dengan cabai rawit juga boleh ya, biar tambah pedas. Kalau cuma pakai cabai merah keriting aja dia pedesnya nggak terlalu wow ya, nggak terlalu pedas kayak cabai rawit. Nah, sudah halus bumbunya. Sekarang saya akan potong 1 buah bawang bombay. Ini dipotong agak tebal aja. Lalu saya pakai jahe 3 cm dan digeprek. Sekarang saya akan tumis bumbunya dan juga bawang bombay, jahe dengan minyak secukupnya aja. Ditumis sampai layu dan harum. Nah, kalau sudah layu dan harum, sekarang saya tambahkan saus tiram 1,5 sendok makan. Lalu saya tambahkan saus tomat 6 sendok makan. Saus sambal, saus pedas 5 sendok makan. Ini diaduk-aduk dulu sebentar karena takut bumbunya kering ya. Nah, pada saat masukkan sausnya apinya dikecilin aja dulu ya, karena takut si bawangnya malah jadi angus nanti.
Lalu saya tambahkan gula pasir 2 sendok makan. Lalu saya tambahkan air 250 ml. Ini diaduk-aduk dulu sampai bumbunya larut. Nah, kalau sudah larut, ini kepitingnya tinggal dimasukkan aja dan diaduk-aduk sampai semuanya kebalut sama bumbu. Nah, untuk bagian capit kepitingnya itu jangan lupa digeprek dulu sebelum dimasak ya, biar bumbunya lebih meresap ke daging kepitingnya. Jadi yang digeprek itu cuma bagian capitnya aja yang besar. Ini saya tambahkan lagi garam setengah sendok teh. Teman-teman bisa lihat resep lengkapnya di deskripsi ya. Ini dimasak aja sampai mendidih dan kuahnya itu agak surut sedikit. Nanti kalau udah agak surut dia akan lebih mengental ya. Kalau seperti ini kan dia masih encer, jadi nggak usah pakai tepung maizena lagi. Tapi kalau teman-teman mau pakai tepung maizena lagi juga nggak apa-apa sih, terserah ya. Jangan lupa sambil dibulak-balik dan pastikan bumbunya itu masuk ke seluruh bagian kepitingnya ya. Nah, kalau airnya sudah surut seperti ini kuahnya sudah mengental dan bumbunya juga sudah mulai berasa ya karena airnya sudah berkurang. Sekarang saya tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah saya potong serong. Ini tinggal diaduk-aduk aja sebentar. Yang pertama saya akan bersihin dulu udangnya. Ini saya punya udang yang lumayan cukup besar. Nah, ini bagian kepala yang tajamnya mau saya potong dan ekornya yang tajam juga mau saya potong. Ini enggak saya kupas kulitnya ya. Ini mau saya iris bagian punggungnya aja buat ngeluarin si kotorannya. Tuh, ini kotorannya banyak banget ya, dan kepalanya juga saya potong. Selain untuk membersihkan si kotoran udangnya, kalau dibelah seperti ini bumbunya juga lebih meresap ke si udang. Nah, yang ini tuh udangnya lebih besar lagi dari yang tadi ya. Ini bagian kepala yang tajamnya dan ekor udang yang tajamnya ini saya buang biar nggak nusuk-nusuk nanti pas kita makan. Sudah selesai, sekarang mau saya cuci dulu. Sudah selesai saya cuci, tuh ini udangnya jadi bersih, kepalanya bersih, badannya juga sudah bersih semua. Sekarang saya akan lumuri dengan lemon, pakai jeruk nipis juga boleh, ini buat ngilangin si bau amis udangnya. Lalu tinggal diaduk-aduk aja. Ini disisihkan dulu. Selanjutnya saya akan iris 3/4 buah bawang bombay ukuran sedang, 3 butir bawang putih dan jahe kira-kira sekitar 2-3 sentian. Ini jahenya mau saya geprek aja dan bawang putihnya mau saya cincang. Ini digeprek dulu biar nggak terlalu besar bawang putihnya. Tinggal diiris aja seperti ini. Untuk bawang bombaynya ini mau saya potong panjang-panjang, agak tebal dan agak besar ya. Kalau mau dipotong kotak-kotak juga boleh. Nah, untuk tambahannya ini saya pakai cabai rawit 6 butir. Kalau mau diganti sama cabai merah atau cabai hijau juga boleh, dikarenakan saya punya anak kecil yang belum bisa makan pedas, jadi saya pakai cabai rawit butiran aja seperti ini. Lalu saya pakai 1 batang daun bawang ukuran kecil. Nah, untuk menambah rasa asamnya di sini saya pakai nanas. Ini dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Lanjut sekarang kita mulai masak udang ya. Ini saya pakai margarin 1 sendok makan. Ini tunggu dulu sampai cair. Kalau sudah cair seperti ini baru bawang bombay, bawang putih dan juga jahenya dimasukkan. Ini ditumis sampai dia layu dan harum. Kalau sudah layu dan harum saya tambahkan gula pasir 1,5 sendok makan. Nah, ini tadi lupa nggak kerikot ya, sekitar segini ya 1 sendok makannya, 1,5 sendok makan.
Lalu saya pakai saus tomat 4 sendok makan, saori 1 sendok makan, cuka masak 1 sendok teh, garam 3/4 sampai 1 sendok teh. Dikarenakan garam punya saya dia nggak terlalu asin, jadi saya pakai 1 sendok teh. Nah, ini tinggal dimasak aja sampai dia mendidih dan agak mengkaramel ya. Kalau saus ketemu gula pasir nanti dia akan mengkaramel bumbunya, jadi nggak perlu lagi pakai tepung maizena. Kalau sudah mendidih dan lebih mengental, ini tinggal dimasukkan aja udangnya aja ya, jangan sama airnya. Lalu tinggal diaduk aja sampai kebalut sama bumbu. Kalau sudah kebalut sama bumbu, tinggal tambahkan air 75 ml dan diaduk lagi sampai benar-benar tercampur. Nah, ini lupa nanasnya baru dimasukkan, harusnya tadi ya dimasukkannya barengan sama si udangnya, tapi nggak apa-apa. Ini tinggal diaduk-aduk aja, dimasak aja sebentar, kurang lebih 3-5 menitan, jangan terlalu lama, nanti udangnya malah jadi alot, overcook ya. Ini dia hasilnya, sudah mateng, warnanya cantik, udangnya juga masih fresh, besar-besar. Kalau udangnya masih fresh seperti ini, rasanya jadi jauh lebih enak ya. Lalu atasnya tinggal dikasih hiasan aja, pakai daun bawang yang saya iris seperti ini, jadi terlihat cantik ya. Untuk bahan yang pertama di sini saya pakai udang 500 gram. Ini sebagian udangnya sudah saya bersihkan. Nah, ini ujung yang tajamnya yang di kepala ini saya akan potong. Lalu ujung yang tajam di buntut ini saya akan patahkan, dicopot ya. Nah, untuk buntut yang lainnya ini nggak saya potong biar masih ngebentuk udang ya, jadi lebih cantik. Nah, ini punggungnya saya belah buat ngeluarin kotorannya dan juga biar si bumbunya ini lebih meresap ya. Dan dimakannya juga lebih mudah kalau punggungnya dibelah. Kalau teman-teman udangnya mau dikupas juga boleh ya, tapi kalau kulitnya lembut mah dimakan juga enak. Nah, sudah selesai, punggungnya saya bersihkan dan sudah saya cuci juga. Sekarang saya akan lumuri dengan 1 buah jeruk nipis biar nggak bau ya, nggak bau amis. Lalu diaduk-aduk, lalu tunggu dulu sekitar 10-15 menit. Nah, sekarang saya akan potong-potong bawang bombay. Ini saya pakai 1 buah bawang bombay ukuran sedang. Ini dipotong kasar aja seperti ini. Lalu saya pakai 1 buah tomat. Ini bijinya mau saya buang, jadi yang dipakai cuma bagian dagingnya aja, biar nanti si udangnya ini enggak terlalu berair ya. Lalu dipotong aja kecil-kecil seperti ini. Lalu saya pakai jahe 2-3 sentian, ini cukup digeprek aja. Nah, kalau sudah, sekarang saya akan ulek 2 butir bawang putih. Ini dikarenakan bawang putih yang satunya lagi kecil, jadi saya pakai 3 bawang putih ya. Kalau bawang putihnya ukuran besar cukup pakai 2 aja. Lalu saya pakai bawang merah 3 butir. Ini mau saya ulek, tapi saya potong-potong dulu biar nguleknya lebih mudah ya, nggak terlalu besar. Diulek aja sampai halus. Nah, kalau sudah halus, sekarang saya akan goreng udangnya dengan menggunakan margarin sebanyak 5 sendok makan. Nah, kalau margarinnya sudah panas dan sudah meleleh, sekarang saya masukkan udangnya.
Nah, tadi margarinnya baru 4 sendok ya. Ini saya tambahin lagi jadi 5 sendok. Untuk resep lengkapnya saya tulis di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa lihat ke deskripsi untuk resep lengkapnya. Nah, ini digoreng sampai setengah mateng, jangan sampai mateng ya. Nah, ini jadi berair ya, karena kalau kita masak seafood suka keluar air, baik cumi ataupun udang. Nah, kalau sudah setengah matang seperti ini, bentuknya jadi bulat. Ini mau saya angkat dulu. Lalu ini margarinnya saya diamkan, dimasak dulu sampai si airnya ini berkurang jadi lebih sedikit ya. Nah, kandungan airnya sudah berkurang. Sekarang saya akan tumis bawang merah, bawang putih yang sudah diulek. Lalu saya masukkan tomat, jahe, dan bawang bombay. Ini ditumis sampai dia layu dan harum. Nah, kalau sudah layu dan harum, sekarang saya masukkan udang yang sudah tadi digoreng setengah mateng. Ini diaduk-aduk dulu sampai udangnya kebalut margarin. Nah, kalau sudah diaduk, sekarang saya tambahkan 1 sendok makan kecap asin, lalu 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan kecap manis. Nah, ini dimasak kira-kira sekitar 5-7 menit sambil terus diaduk ya. Nah, yang terakhir saya akan masukkan 1 batang daun bawang yang sudah saya potong panjang seperti ini. Ini diaduk-aduk dulu, dioseng-oseng sampai daun bawangnya agak layu. Nah, kalau sudah agak layu daun bawangnya, ini sudah matang ya, jangan terlalu lama, nanti malah jadi terlalu keras udangnya dan udangnya juga terlalu kering. Ini tinggal dimasukkan aja ke dalam wadah. Ini tanpa saya tambahkan garam ataupun gula, rasanya sudah enak ya, udah asin, terus manisnya juga ada karena kan pakai kecap manis ya. Jadi tanpa tambahan garam ataupun gula udah enak banget, rasanya udah pas. Kali ini saya bikin cumi saus tiram. Yang pertama saya akan potong 1 buah bawang bombay. Ini dipotong agak tebal aja seperti ini. Lalu 3 butir bawang putih diiris juga sama. Lalu jahe 3 cm digeprek. 1 buah tomat ukuran kecil dipotong bagi 4 aja. Dan 1 batang daun bawang ukuran sedang dipotong serong memanjang seperti ini ya. Untuk bumbunya sudah selesai. Nah, untuk tipsnya ini si cuminya sebelum dimasak, habis dipotong-potong ya, disiram dulu dengan air panas, lalu diaduk-aduk dulu. Tujuannya biar nanti si cuminya ini pada saat dimasak dia nggak mengeluarkan banyak air. Kalau nggak disiram dulu dengan air panas, nanti pas dimasak airnya jadi keluar banyak banget, malah jadi kayak sop ya. Nah, ini airnya tinggal dibuang aja. Lanjut, sekarang saya akan tumis bawang putih, bawang bombay, dan juga jahe dengan sedikit minyak dan juga margarin biar lebih enak ya. Kalau mau pakai margarin full atau minyak full juga boleh, sesuai selera aja. Ini ditumis sampai layu dan harum. Di sini saya nggak pakai bawang merah karena kalau saya bikin masakan seafood biasanya saya jarang banget pakai bawang merah. Saya cuma pakai bawang bombay, bawang putih, sama daun bawang. Tapi kalau teman-teman mau pakai bawang merah juga boleh. Kalau sudah layu dan harum, tambahkan 1 saset saori saus tiram, 1,5 sendok makan saus tomat,
1 sendok makan kecap manis, setengah sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap ikan. Lalu diaduk-aduk dulu. Nah, untuk kecap ikan dan juga kecap asinnya boleh di skip ya kalau nggak ada. Kalau sausnya sudah masuk semua, tinggal masukkan aja cuminya, jangan sama airnya ya, hanya cuminya aja. Dan nggak perlu ditambahkan air, karena walaupun sudah disiram dengan air panas, dia akan tetap mengeluarkan air. Jadi dimasaknya itu jangan terlalu lama, cukup 5-7 menit aja. Nah, ini diaduk-aduk dulu sampai tercampur. Jangan lupa tambahkan gula pasir setengah sendok makan. Lalu yang terakhir ini tomat dan daun bawang dimasukkan. Kalau tomat dan daun bawang sudah masuk, dioseng-oseng aja sebentar ya, jangan terlalu lama. Karena nanti si cuminya malah jadi alot, nggak lembut lagi nanti teksturnya. Karena kalau seafood itu semakin lama dimasak malah jadi semakin alot. Ini sudah selesai, tinggal diangkat aja. Yang pertama di sini saya punya udang panami atau apalah lupa lagi ya namanya. Ini saya pakai 1 kilo dan sudah saya bersihkan kepala dan buntutnya, saya buang biar enggak nusuk-nusuk ya, biar mudah. Kalau bagian badannya, kulitnya enggak saya buang karena kulitnya itu lumayan lembut ya. Ini mau saya marinasi dulu dengan jeruk nipis biar enggak amis. Pakai 1 buah aja. Lalu diaduk-aduk dan dibiarkan dulu, didiamkan kurang lebih sekitar 15-20 menit. Selanjutnya saya akan geprek 3-4 cm jahe, lalu 4 buah bawang putih digeprek juga sama, lalu dicincang kasar aja. Lalu saya pakai setengah butir bawang bombay ukuran besar, diiris kasar aja. Lanjut, sekarang saya akan tumis dulu si udangnya dengan sedikit minyak dan juga margarin. Margarinnya saya pakai 3-4 sendok makan. Nah, kalau sudah mencair margarinnya dan ini udangnya juga sudah siap dimasak, ini dioseng-oseng dulu ya sebentar. Udangnya aja, jangan sama airnya. Dioseng-oseng sampai si air udangnya itu keluar dan udangnya juga berubah warna. Nah, kalau sudah berubah warna seperti ini, udangnya tinggal diangkat aja ya, jangan terlalu lama, nanti malah jadi alot. Lalu untuk si airnya ini mau saya didihkan sampai airnya surut. Nah, kalau airnya sudah surut seperti ini, sekarang saya akan tumis bawang bombay, bawang putih dan juga jahe, ditumis sampai layu dan juga harum. Kalau sudah, tinggal dimasukkan aja udangnya semua, diaduk-aduk dulu sebentar sampai tercampur. Kalau sudah diaduk, tambahkan kecap Inggris 1 sendok makan penuh. Kecap Inggris ini yang bikin si udangnya enak banget. Kecap ikan setengah sendok makan, kecap asin 1 sendok makan, saus tiram 1,5 sendok makan, saus tomatnya 2,5 sendok makan. Ini saus tomatnya udah mulai habis, jadi saya campur aja dengan yang sasetan. Gak apa-apa, yang penting tetap saus tomat ya. Kalau mau tambahin irisan cabai rawit tambah, mantep ya. Ini biar anak-anak bisa makan, jadi saya nggak tambahkan rawit. Saat masukkan bumbu, kalau agak lama apinya dikecilin dulu aja atau dimatikan dulu ya. Nanti kalau bumbunya sudah masuk semua, tinggal dinyalakan lagi biar nanti udangnya itu nggak overcook. Jangan lupa tambahkan sedikit air ya, jangan terlalu banyak. Lalu masukkan daun bawang. Nah, ini gula pasirnya 1 sendok teh aja cukup, dan nggak usah tambahin garam ya karena udah asin dari kecap asin.
Nah, ini dia hasilnya tuh. Nah, sudah deh selesai. Rasanya mantep banget. Walaupun nggak tambahin garam, tapi ini asin ya, karena pakai kecap asin. Terus dari saori, dari saus tomat, dari kecap ikan juga rasanya udah asin. Jadi nggak perlu tambahin lagi garam. Nah, saran saya pakai kecap Inggris ya. Karena dulu pernah bikin nggak pakai kecap Inggris dan sekarang pakai kecap Inggris, rasanya itu jauh berbeda. Pokoknya enak banget, merubah rasa dan merubah wangi si udangnya itu. Pokoknya mantap banget deh. Langsung saja ke bahan-bahan dan cara pembuatan. Ini saya punya udang sebanyak 500 gram dan udangnya masih seger-seger. Ini udangnya mau saya potong bagian kepala yang tajam dan bagian buntutnya yang tajam. Ini udangnya enggak saya kupas ya, mau saya potong aja bagian tengahnya, diiris maksudnya ya, untuk mengeluarkan kotoran. Dan juga kalau diiris seperti ini bagian punggungnya, nanti bumbunya lebih meresap ke si udang dan dimakannya juga jadi lebih mudah. Nah, tuh bisa dilihat ini kotorannya dan isi kepalanya mau saya buang. Ini dibuangnya nanti aja, sekalian pas dibersihin. Sudah selesai saya iris dan juga saya potong bagian yang tajam-tajamnya. Ini mau saya cuci dulu sambil dibersihin isi kepala dan juga badannya. Kalau sudah, ini tinggal dilumuri aja dengan jeruk lemon atau pakai jeruk nipis juga boleh. Lalu disisihkan dulu. Selanjutnya saya akan iris bawang putih. Ini digeprek dulu bawang putihnya, dikarenakan saya nggak ada lagi bawang putih, cuma ada satu, jadi ya udah nggak apa-apa ya, masih tetap enak walaupun cuma pakai satu bawang putih. Kalau bawang putihnya banyak boleh pakai 2 atau pakai 3. Lalu saya pakai jahe sekitar 2 sentian. Ini jahenya cukup digeprek aja. Lalu saya pakai 3/4 bawang bombay ukuran sedang, diiris kasar aja, agak tebal. Sudah selesai. Sekarang saya akan sangrai lada hitam. Ini lada hitamnya saya pakai 1 sendok makan. Disangrai itu tujuannya buat ngeluarin si aroma lada hitamnya. Jadi nanti aroma lada hitamnya lebih keluar ya. Ini tinggal disangrai aja kira-kira sekitar 3-5 menitan. Sudah selesai, lada hitamnya mau saya haluskan ya. Sekarang saya akan mulai tumis bawang putih, jahe dan juga bawang bombay. Ini saya tambahkan sedikit margarin sama minyak, di mix. Mau pakai minyak aja atau margarin aja juga boleh. Lalu ini lada hitamnya sudah saya ulek, nggak sampai halus banget kayak lada putih ya, agak kasar sedikit. Lalu tinggal dimasukkan aja bawang-bawangan dan juga jahe, ditumis sampai layu dan harum. Kalau sudah layu dan harum, saya tambahkan gula pasir 1 sendok makan, kecap Inggris 1 sendok makan, saus tomat 2 sendok makan. Diaduk dulu sebentar, lalu saya tambahkan saus tiram 1 sendok makan, garam 3/4 sendok teh. Kalau bumbunya sudah mendidih, sudah tercampur dan lebih mengental, lalu tinggal dimasukkan aja udangnya dan diaduk-aduk dulu sampai udangnya benar-benar kebalut sama si bumbunya dan warnanya jadi agak sedikit berubah warna. Kalau sudah agak sedikit berubah warna dan udangnya juga udah kebalut sama bumbu, lalu tinggal ditambahkan air 50 ml. Diaduk-aduk dulu sebentar biar bumbunya larut dan dimasak lagi sampai udangnya benar-benar matang ya. Tapi jangan terlalu lama juga, nanti malah dagingnya jadi alot. Kira-kira sekitar 3-5 menitan. Sudah matang ini udangnya, lalu tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah. Gimana, mudah kan bikinnya?
Untuk rasanya semuanya balance, manis asinnya dan juga lada hitamnya juga sangat terasa, pedes tapi bikin anget ya. Ditambah lagi udangnya masih seger dan dimasaknya juga nggak terlalu lama, jadi tingkat kematangannya itu pas ya. Kalau punggungnya disayat seperti ini, makan udangnya jadi lebih mudah ya. Kalau mau dikupas juga boleh, tapi saya lebih suka udang yang utuh, rasanya lebih gurihnya, lebih terasa gitu, rasanya lebih beda. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like video ini, di subscribe juga channel saya memasak. Sampai ketemu lagi di next video. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.